Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau agar uang milik pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri dibawa pulang ke tanah air. Mari kita simak pernyataan Presiden berikut ini. Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu. Ada iming-iming, mari kita gelorakan semangat nasionalisme. Satu, Bang. Yang kedua, ada ancaman. Sesudah ini ada keterbukaan loh. Anda tidak punya lagi kesempatan. Ada ancaman, ada imbauan, Bang Don. Kalau Presiden bicara begini, mungkin bisa dipahami dari segi bahwa ketika membuat peraturan tentang tax amnesty, itu juga adalah sebuah keputusan politik yang tidak gampang. Presiden itu harus pasang badan betul. Ingat bahwa ini tertunda-tunda. Hanya keberanian seorang Presiden Joko Widodo yang membuat ini bisa terwujud. Maka mungkin kalau dianggap lebih tertutup, ini karena keinginannya kan untuk goal. Kata Pak Yustinus supaya nggak masuk angin. Supaya tidak masuk angin. Maka saya tidak heran kalau proses sosialisasinya sangat intens seperti ini. Tidak heran juga bahwa ada semacam kecemasan bahwa target tidak tercapai. Itu juga sesuatu yang buruk secara politis. Bisa negatif. Karena itu ya harus fight ceritanya. Kembali kepada soal ini kan sosialisasi ya. Bagi saya sosialisasi yang benar itu adalah satu orang berdiri di televisi atau di media yang besar atau umum untuk menjelaskan A sampai Z dengan cara sederhana dan sekali itu semua orang mengerti dan itu yang dilaksanakan. Tidak ada lagi kan cerita kita berdasarkan berita yang ada di media itu sangat beragam dan itu banyak juga membingungkan. Jangan penonton atau pembaca, kita aja juga bingung sendiri. Gitu. Tapi ini kayak sekarang dari semua rangkaian sosialisasi tentu bagus karena itu kan menunjukkan confidence Presiden, Kapolri, semua ada kan. Bagus, itu perlu sekali. Saya setuju 100%. Mohon maaf, sebelum berlanjut. Tadi kan Pak Presiden mengatakan bahwa kemari investasikan di Indonesia, toh tidak berkurang, returnnya juga akan besar. Itu yang diyakini oleh pengusaha? Ya, ini saya mau nyambung sih. Jadi sekarang yang beredar yang menurut saya paling efektif daripada semua sosialisasi itu adalah yang diedarin belakangan berapa hari ini, most yang frequently asked question. Itu luar biasa. Belum semua, baru 14 atau 16 halaman. Tapi mengadres begitu banyak tanda tanya yang ada yang nggak terjawab loh. Even sudah ikut sosialisasi, naik telepon ke helpdesk, ada banyak yang itu hal-hal seperti itu mesti menjawab tadi pertanyaan mengenai apakah pemahaman kita begitu. Setuju, kayak interest rate aja kalau deposito di sini lebih tinggi, ya. Tapi kan, cuma kan itu dana tidak akan mungkin kemudian ditaruh di bank saja dan mengharapkan interest rate. Apakah kalau benar uang the big bulk ini masuk, instrumen-instrumen yang ada, dia mampu nggak mengelola itu? Saya yakin betul sejauh ini mampu. Apa pandangan pengusaha? Saya yakin betul mampu. Tapi you need time for that. Nah, makanya bagaimana rinciannya? Saya juga mengerti bahwa nggak bisa dong. Masa mau dikasih exception, uangnya dibawa sini tapi asetnya ada di sana. Bagaimana? Tapi kan ada proses. Nah, kedua, misalnya nih. Sekarang ini, kalau itu dia mesti liquidate, kan hampir semua uang yang ada di luar, terutama yang di private banking, itu saya rasa yang dalam bentuk cash sudah bagus kalau 20%. Biasanya kan selalu melalui asset allocation. Dia ada beli bonds, dia ada beli equity, macam-macam. Masa sekarang ini secara kebetulan kan lagi turun semua. Jadi kalau dia harus liquidate buat dia bawa, dia bisa rugi beberapa persen, bukan cuma 2. Sehingga meskipun dia nasionalisme luar biasa tinggi, nggak apa-apa dia bayar, dia bawa itu
taruhlah beda-beda, tapi kalau dia disuruh merugi sekian, itu bisa menahan dong. Sehingga Nasionalisme kadang-kadang oke. dia, ya udahlah saya bayar aja deh. Nasionalisme oke, tetapi Iya, jangan pula saya rugi banyak-banyak begitu. Pak Itu dia. Justinus. Iya. Iya, saya kira yang dibutuhkan memang kepastian dalam jangka menengah panjang. Kalau investasi di Indonesia, jaminannya apa, returnnya apa. Ini kan yang ditunggu sektor real. Betul. Sudah dibuat list oleh pemerintah. Nanti obligasi BUMN juga akan dikeluarkan. Dan swasta boleh terlibat. Ini sangat bagus. Yang penting kan return on investment-nya akan kembali berapa lama. Lalu visibility study proyek ini, apakah sudah ada. Kalau itu digaransi, Indonesia adalah surga investasi. Kita harus yakin itu. Tapi Tapi ada tunggu problem. dulu, apakah jalan ke sana itu sudah lapang? Artinya pengusaha paham betul bahwa kalau saya kemudian ikut tax amnesty, uang saya masukkan ke Indonesia, repatriasi, kemudian saya akan masukkan kemana, sudah jelas buat mereka, buat pengusaha, Itu teman-teman Pak masalahnya. Kris. Ini kan akan dan belum. Ini nilai uang oke. begini, nggak bisa dong kita mengasum kalau kepala negaranya diktator bukan demokratis sih, barangkali kita masih yakin ini negeri demokrasi loh. Artinya jalan ke sana belum Iya kan, jelas. itu selalu bisa berubah. Masalahnya kan kita dapat jangka waktu pendek untuk kita harus liquidate. Oke. Pak Dasto, bagaimana Latest kemudian kalau Maret. kondisinya seperti ini? Ya kita berharap itu akan jelas semuanya karena Oke. ya karena Saya kita, juga berharap, Pak, tetapi Iya, persoalannya sekarang seperti tadi tidak ada seperti sampaikan itu. Pak Kris Iya. tadi juga dalam minggu ini kita masih menunggu ada yang terkait dengan sektor real yang tentunya ini menjadi ditunggu oleh para pengusaha tadi yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Justinus dan Pak Kris juga, mereka menunggu juga kalau ikut amnesti ini dengan posisi bahwa nanti uangnya seperti disampaikan oleh Presiden tidak kurang sepeser pun. Nah tentunya dia akan nambah kan kalau tidak kurang nih. Nambah dengan cara bagaimana? Ya penting hitung-hitungan. Ya. Presiden pun kemarin juga bilang. Yang pasti "Saya jangan dapat rugi ini, lah, saya." gitu ya. Ini ada yang lagi hitung-hitungan ini. Iya. 2-3 minggu lagi. Nah 2-3 minggu lagi nih kita coba lihat nih mudah-mudahan. Oke, 2-3 minggu lagi. Jadi Kalau Presiden mengatakan ini ada yang hitung-hitungan ini, kan kita juga sudah tahu siapa-siapa yang sudah dipanggil oleh Presiden kan. Iya. Jadi kira-kira sudah dipanggil dan kemudian lagi nunggu Iya. hitung-hitungan. Tapi saya betul-betul tertarik dengan penjelasan Pak Kris. Mungkin soal constraint Pak waktu. Dasto, ya. Itu Pak Kris kan. iya Pak Kris. Banget itu Masalah constraint besar. waktu Iya. ya. Karena Karena kan tadi yang dibilang, apa kita sampai di sana? yang Oke, Pak Dasto ya. bilang kan 2-3 minggu. It means August over. Iya. Ya. Proses melikuidasi enggak overnight. Oh, Iya, iya, mau iya. melikuidasi saham, Akhirnya mesti mau mundur menjual lagi, ya. gedung, Oke, iya. mau melikuidasi produk-produk keuangan yang ada di bank-bank Iya. yang punya uang. Iya. Habis Peraturannya itu, mestinya bisa mengakomodir Iya, ini kan. iya. ya? saya setuju kalau itu semua sudah clear kan mungkin wah ini infrastruktur bagus ini Betul, ya. returnnya 10 Iya. Masalahnya- likuidasi hilang 5 ya udah nggak apa-apa Masalahnya lah, Pak. kemudian Hitungannya itu. Begitu. Masalahnya kemudian Making time tebusanya itu. tidak Iya. lagi 2%, tetapi sudah naik menjadi 3%, bahkan sudah naik menjadi 5%. Kita akan kembali sesaat lagi.